Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri. Jadi masih seputar tentang fungsi trigonometri sesuai dengan materi pada semester sebelumnya. Langsung saja kita ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan untuk kompetensi dasarnya. Jadi, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah 3.4, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecangkungan kurva fungsi trigonometri. Begitu juga untuk 4.4-nya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecangkungan kurva fungsi trigonometri. Nah, ini akan kita pelajari selama semester genap ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang maksimum dan minimum terlebih dahulu. Di sini akan kita sajikan dalam bentuk kurva, di mana di sini kita sebut sebagai titik maksimum relatif, lalu ada titik minimum relatif. Ya, titik maksimum itu ketika dia kurvanya itu berupa kurva N gitu ya, jadinya terbukanya ke bawah. Nah, itu akan membentuk yang namanya titik maksimum. Lalu untuk titik minimum berarti dalam bentuk kurva yang terbuka ke atas gitu ya, atau huruf U. Nah, itu akan mendapatkan titik minimum relatif. Nah, seperti ini untuk kurvanya dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, definisinya di sini adalah andai S A, C, C-nya itu merupakan daerah asal F, memuat titik C, kita katakan bahwa FC di sini ya adalah nilai maksimum F pada S jika FC-nya itu lebih besar dari Fx untuk semua X di S. S itu berarti semestanya gitu ya, atau daerah asalnya gitu ya. Nah, berarti kalau dia FC adalah minimum, jadi kalau maksimum itu kalau FC-nya lebih besar dari Fx. Lalu kalau nilai minimum itu kalau FC-nya lebih kecil dari Fx gitu ya. Nah, dia FC-nya sendiri dikatakan nilai ekstrim gitu ya kalau dia mencakup keduanya, yaitu dia termasuk nilai minimum ataupun nilai maksimum atau minimumnya juga sekaligus gitu. Berarti dia dikatakan sebagai nilai ekstrim. Nah, itu ya yang disebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi trigonometri. Nah, sini bentuk fungsi trigonometrinya beraneka macam ya. Berarti nanti akan dibuat jadi beberapa bentuk. Untuk bentuk yang pertama, untuk bentuk fungsi trigonometri A cos X plus B sin X atau B sin X plus A cos X gitu ya. Dimana A-nya itu merupakan koefisien cosnya, lalu B-nya itu adalah koefisien dari sinnya gitu ya, walaupun dibalik-balik. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya kita bisa langsung menggunakan Pitagoras. Yang membedakan adalah tanda positif dan tanda negatifnya. Jadi kalau untuk nilai maksimum di sini akar positif akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A-nya dapat dari koefisien cos dan sinnya. Jadi kalau maksimum depannya positif. Lalu untuk minimum berarti negatif akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, contohnya di sini tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 3 cos x plus 4 sin x. Nah, ditanya adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya berturut-turut. Nah, di sini kita jawab fx sama dengan 3 cos x plus b sin x, di mana angka di depan cosnya itu 3, berarti a-nya 3. Lalu angka di depan sinnya itu 4, berarti b-nya 4. Sehingga kita kalau mau mencari nilai maksimum berarti tinggal positif akar a kuadrat plus b kuadrat. A-nya 3, berarti 3 kuadrat, b-nya 4 kuadrat. Nah, berarti positif akar 9 tambah 16, berarti positif akar 25, yaitu positif 5. Nah, itu nilai maksimum. Lalu untuk nilai minimum berarti tinggal diganti depannya. Kalau tadi maksimum plus, berarti kalau minimum min. Berarti akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti min akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Didapatlah di sini hasilnya adalah minus 5. Nah, ini mencari nilai maksimum dan minimum untuk bentuk yang pertama, yaitu A cos X plus B sin X atau B sin X plus A cos X. Gitu ya. Untuk bentuk yang kedua di sini nilai maksimum dan minimumnya, bentuk yang kedua fx sama dengan a cos x plus b sin x plus c.
ada konstantanya di belakang. Nah, berarti untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, berarti kita bisa menggunakan rumus di sini Y max-nya langsung aja itu tinggal K ditambah C kalau Y max-nya, kalau nilai minimumnya itu min K plus C. Di mana K-nya itu adalah nilai yang seperti tadi, yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Koefisien cos dan koefisien sin. Gitu ya. Nah, contohnya di sini. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4 sin x plus 3 cos x plus 10. Gitu ya. Nah, berarti kalau dilihat dari fungsinya, di sini A-nya berarti di depannya cos ya. Kalau A itu depan cos itu berarti 3. Lalu B-nya depan sin itu 4. Lalu C-nya adalah konstantanya yaitu 10. Nah, sehingga di sini kita pertama cari apanya dulu? Cari K-nya dulu. Yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Didapatlah di sini akar 9 tambah 16 yaitu akar 25, didapat K-nya 5. Nah, sehingga kalau kita mau cari nilai maksimum dan nilai minimum langsung Y max itu tadi rumusnya adalah K plus C. K-nya berapa? 5. Ditambah C, C-nya 10. Berarti 5 tambah 10 didapat 15. Berarti nilai maksimumnya 15. Lalu untuk nilai minimumnya min K plus C. K-nya tadi 5. Berarti min 5 tambah C-nya 10. Berarti min 5 tambah 10 didapat 5. Nah, ini mencari nilai maksimum dan minimum bentuk yang kedua. Bisa ya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, nilai maksimum dan minimum bentuk fx sama dengan D per A cos x plus B sin x plus C. Jadi dia bentuk pecahan ya, dimana di atasnya itu ada D-nya. Nah, untuk nilai maksimum dan minimumnya dapat kita gunakan rumus Y max-nya itu adalah D per min K plus C. Terus Y min-nya itu atau nilai minimumnya itu D per K plus C. K-nya tetap sama, akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, contohnya di sini nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Fx sama dengan 12 per 4 cos x plus 3 sin x min 7. Nah, berarti Fx sama dengan 12 4 cos x plus 3 sin x min 7. Komponennya apa aja? A-nya itu 4, B-nya itu 3, lalu C-nya adalah min 7, karena di sini min ya, karena kan rumus awalnya plus. Berarti kalau di sini min 7 ya berarti C-nya min 7. Lalu D-nya yang atas itu 12. Nah, sehingga di sini kita cari K-nya sama kayak tadi contohnya. Cari K akar A kuadrat plus B kuadrat, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat didapat akar 25. Kita dapat K-nya 5. Gitu ya. Nah, berarti di sini untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya dengan rumus yang tadi, Y max-nya atau nilai maksimumnya adalah D per min K plus C. D-nya tadi 12. Min K, K-nya kan 5. Berarti min 5 plus C-nya itu adalah min 7. Berarti 12 per min 5 ditambah min 7. Ini kan plus ketemu min jadinya min. Berarti min 5 min 7 didapat min 12. Berarti 12 dibagi min 12 hasilnya minus 1. Didapat nilai maksimumnya adalah minus 1. Gitu ya. Lalu untuk nilai minimumnya D per K plus C. Nah, K-nya tadi 5. Gitu ya, berarti 12 dibagi 5 ditambah minus 7. Nah, berarti 12 per 5 ditambah minus 7. Berarti kan sama aja 5 dikurang 7. Didapat minus 2. Berarti 12 dibagi minus 2 itu dapat min 6. Nah, kita dapat di sini nilai maksimumnya adalah min 1, lalu nilai minimumnya adalah minus 6. Nah, seperti itu caranya untuk bentuk yang ketiga. Oke, di sini sudah ada latihannya. Jadi kamu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi-fungsi berikut. Ada 3 buah fungsi sesuai dengan contohnya masing-masing. Bisa kamu langsung kerjakan. Jika masih belum paham, silahkan ditanyakan via WhatsApp. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.